Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di channel Umar Zaki. Tempat kita untuk berbagi kebaikan sesederhana apapun itu. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal untuk persiapan P3K. Soal ini kami ambil dari tryout kedua. Insya Allah di kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang soal-soal geometri. Namun sebelumnya, bagi yang belum memberikan dukungannya, silakan tekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya supaya tetap mendapatkan update-update terbaru dari video-video kami. Jangan lupa juga memberikan komentar dan membagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Baik, kita simak video berikut ini. Soal yang pertama, soal ini mirip dengan soal di tryout yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu di sini luas segitiganya 20. Jadi kita bisa menganggap ini tingginya adalah A. Kemudian karena ini lebarnya terbagi menjadi 3 bagian, kita bisa sebut B. Ini juga B, ini juga B. Dengan demikian luas segitiga tentu sama dengan 1/2 alas kali tinggi, ya, di mana alasnya itu sama dengan B dikali dengan tingginya. Tinggi itu kan garis yang ditarik dari salah satu titik pada segitiga tegak lurus terhadap bidang alas, ya, yang tegak lurus ke bawah, ya. Nah, yang tentu saja tingginya sama dengan A. Maka ini B kali A. Ini katanya luasnya adalah 25. Berarti A kali B-nya itu sama dengan 25 kali 2, 50 cm pangkat 2. Nah, luas segi 4 itu sendiri kan sama dengan A dikali 3B. Berarti 3 dikali 50 sama dengan 150. Berarti luas yang tidak diarsir itu sama dengan 150 kurang 25. Karena luasnya segitiganya adalah 25. Sama dengan 125 cm pangkat 2. Jadi ini jawabannya adalah bagian C. Kalau kita perhatikan di tryout yang lalu itu kan luasnya 20. Jawabannya 100. Yang tidak diarsir adalah 100. Berarti kalau nanti ada soal yang seperti ini, luasnya adalah A, maka luas yang tidak diarsir itu kan 5 kali A. 5 kali 125, 5 kali 25 sama dengan 125. Saya kira tidak terlalu bermasalah ini soal. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ke soal berikutnya, soal ini terdiri atas 3 persegi yang luasnya 64, 49, dan 36 cm pangkat 2. Dengan demikian dari soal tentu kita ketahui bahwa ini panjangnya 8 karena luasnya 64. Kemudian di sini 7, di sini 36. Ya. Dari sini kalau kita membagi segitiga yang di bawah daerah diarsir ini kita namakan luas pertama. Ini luas kedua, daerah yang diarsir. Kemudian luas ketiga, yang ini. Nah, luas pertama, kedua, dan ketiga kalau dijumlahkan tentu sama dengan luas ketiga persegi tersebut. Maka kita katakan luas pertama ditambah luas kedua ditambah luas ketiga itu sama dengan 64 ditambah 49 ditambah 36. Ini hasilnya berapa? 149. Luas 1 itu adalah luas dari sebuah segitiga yang alasnya 8 dan tingginya 8. Berarti di sini 1/2 kali 8 kali 8 ditambah luas kedua, itu yang dicari, daerah yang diarsir, ditambah luas ketiga. 1/2 dikali alas kali tinggi, anggaplah ini alasnya, berarti ini tingginya. Di mana alasnya ini, ini bukan 36 ya, 6. Salah tulis. Ini tentu juga 6, berarti 6 dikali. Ini tingginya tentu jumlah dari 6, 7, dan 8. Berapa tuh?
21. Oke. 1/2 kali 8 kali 8 hasilnya adalah 32 ditambah luas yang kedua daerah yang diarsir ditambah 1/2 kali 6 3 kali 21 berarti 63 sama dengan 149. Dengan demikian luas kedua itu sama dengan 149 kurang 63 ditambah 32 berarti 95. Berarti luas kedua itu sama dengan 149 kurang 95 sama dengan 54 ya cm pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 54 cm pangkat 2. Berikutnya diketahui balok ABCDFGH seperti kira-kira gambar seperti ini. Manakah pernyataan berikut yang benar? Kita cek PMA. Garis AD bersilangan dengan GC. Mana AD? Ini AD dengan GC. Yang dimaksud dengan bersilangan itu kan dia tidak sejajar, tapi tidak berpotongan. Nah ini dia tidak sejajar karena ini tegak, ini datar, dan tidak akan memiliki titik potong. Berarti yang benar adalah bagian A. Ya. ABCD bersilangan dengan garis HD, ABCD bidang alas, HD ini berpotongan ya di titik D, makanya salah. AB sejajar CG, ini AB, ini CG tidak sejajar karena ada yang datar, ada yang tegak. Kemudian ABCD sejajar dengan garis DH, ini ada satu titik. Garis sejajar itu kan tidak memiliki titik potong, ini ada D ya. AD bersilangan dengan GF, AD dengan GF tidak bersilangan karena dia sejajar. Syarat bersilangan itu kan tidak sejajar dan tidak berpotongan. Oke, jadi jawabannya adalah bagian A. Pada kubus KLMN OPQR, nilai tangen sudut antara garis KM dengan bidang KPR. Kita cek dulu yang mana yang dimaksud dengan unsur-unsur yang disebutkan. Garis KM, berarti ini. Oke, kemudian bidang KPR. KPR berarti ini. K R. Oke. Nah, ditanyakan adalah tangen sudut. Nah, kita ambil titik tengah dari segitiga KPR ini, tengah dari titik PR, kita namakan titik A misalnya. Kita buat sebuah garis. Maka yang dimaksud dengan sudut segitiga bidang KPR dengan garis KM itu diwakili oleh sudut yang terbentuk dari garis KA dengan KM. Ini alfa ya, kita anggap alfa. Saya ulangi, sudut alfa itu terbentuk dari sudut garis KA dan KM. Nah, yang ditanyakan adalah tangen alfa nilainya berapa. Oke. Nah, anggaplah panjang rusuk dari kubus ini adalah A kecil cm. Nah, dari sini kalau kita tarik dari titik A besar ini tegak lurus ke bawah ke titik T misalnya, maka tentu AT itu panjangnya adalah A. Karena A adalah titik tengah dari RP, kemudian dia juga tentu saja titik tengah dari garis OQ. Ya. Karena dia kubus. Nah, dengan demikian karena ditarik tegak lurus ke bawah dan bidang KLMN OPQR itu sama, sejajar, maka tentu T juga adalah titik tengah dari KM. T adalah titik tengah KM. Nah, jika panjang rusuknya adalah A, maka tentu KM sebagai diagonal ruang panjangnya adalah A akar 2. Ya. Kemudian karena T adalah titik tengah dari KM, maka tentu KT itu 1/2 dari KM atau 1/2 A akar
2. Nah, sekarang kalau segitiga KTA kita angkat keluar, kita gambarkan di luar misalnya. Ini K, ini T, ini A. Ini adalah sudut alfa. Panjang KT itu 1/2 A akar 2. AT tadi tingginya adalah A. Tangen alfa itu perbandingan antara sisi depan sudut dibagi dengan sisi di sampingnya. Berarti A dibagi 1/2 A akar 2. Ini habis. Berarti 2 per akar 2. Hasilnya adalah akar 2. Jadi jawabannya adalah bagian E. Soal terakhir dari soal geometri dari seleksi soal tryout untuk persiapan seleksi P3K, diketahui garis Y sama dengan 5X kurang 7. Ini ditranslasikan sejauh negatif 31. Hasilnya adalah apa gitu ya, garis apa. Nah, kalau translasi berarti kan pergeseran. Cara cepatnya gini. Jika suatu garis digeser sejauh A, B, misalkan kita punya garis AX ditambah BY tambah C sama dengan 0, ditranslasikan ya sejauh M, N misalnya, maka bayangannya itu menjadi A dikali X kurang M ditambah B dikali Y kurang N tambah C sama dengan 0. Nah, dengan demikian, karena ini ditranslasikan sejauh negatif 3,1, ini menjadi Y kurang, maka bayangannya adalah Y dikurang 1 sama dengan 5 dikali X kurang negatif 3, berarti jadi tambah 3 kurang 7. Hasilnya Y sama dengan 5X ditambah 15 kurang 7 tambah 1. Y sama dengan 5X ditambah 16 kurang 7, 9. Ya. Jadi jawabannya adalah bagian C. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah menyimak sampai akhir video ini. Tetap nantikan video-video kami berikutnya. Mohon doa dan dukungannya. Semoga video ke depan bisa lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.